Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut yang menjadikannya gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Selain itu, Gunung Slamet membentang di antara 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Purbalingga, dan kabupaten saya sendiri, yaitu Kabupaten Banyumas, sehingga menjadikannya gunung terbesar di Pulau Jawa. Gunung Slamet memiliki banyak jalur pendakian dari setiap sisinya, dan yang menjadi jalur favorit yaitu jalur Bambangan dan jalur Guci. Tetapi kali ini saya akan melakukan pendakian melalui jalur Baturaden yang terkenal dengan keasrian hutannya dan treknya yang sangat menantang. Bagaimana keseruan perjalanan saya di Gunung Slamet via Baturaden? Tonton video saya sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Anggit. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau naik gunung ya, mau hiking ke Gunung Slamet via Baturaden. Dan ini adalah trek yang paling terjal ya, katanya sih kayak gitu ya. Jadi kita pengen coba, dan ini adalah base camp paling dekat dari rumah sebenarnya. Cuma belum pernah lewat jalur ini. Jadi bagaimana keseruannya? Oh ya, sebelumnya kali ini seperti biasa ditemani oleh Kang Idam lagi. Asik, udah lama gak naik bareng lagi. Terakhir naik ke Slamet juga ya, lewat Bambangan. Sekarang lewat Baturaden. Katanya Kang Idam sih kepo lewat jalur sini. Oke, registrasi dulu ya, yuk gas. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu dan mencatat perlengkapan dan logistik yang akan dibawa saat pendakian. Setelah selesai registrasi, kita akan di-briefing terlebih dahulu, yaitu gambaran trek dan estimasi yang ada di jalur Baturaden ini. Untuk teman-teman ini mau naik sampai di titik 0 itu 900 mdpl. Sampai di pos 1 itu kurang lebih 1 jam seperempat sampai 1,5 jam itu di ketinggian 1200. Sampai di pos 2 ini jarak yang trek terpanjang sekitar 3,5 jam, itu sudah proses istirahat, itu ketinggiannya di 1800. Pos 2 ini namanya pos Jinglik. Kemudian sampai di pos 3 kurang lebih 1,5 jam, itu ketinggiannya sekitar 2200 mdpl. Dari pos 3 ke pos 4 ini 2600, 1,5 jam, tapi elevasinya udah mulai tinggi gitu. Kemudian sampai di pos 5 ini pos 4 ke pos 5 1 jam, nggak sampai sih sebenarnya. Kurang lebih briefingnya seperti itu ya. Oke, setelah selesai briefing, kita prepare dan packing lagi ya. Dan selanjutnya, kita akan memulai pendakian karena sudah kesiangan nih. Gimana Dam? Udah siap? Siap. Yuk gas. Jadi sekarang saya mau antar Kang Idam ya ke titik 0 pendakian di sana. Nanti saya naik ojek ditemenin oleh Mas di sana. Oke. Gas ya. Lumayan banget loh, yang harusnya apabila jalan kaki sekitar 1 jam perjalanan. Dan biaya ojeknya 20.000 ya, worth it banget sih. Ya oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kami udah sampai di titik 0 trek Baturaden ya. Tadi itu kita naik ojek ya, kurang lebih ya buat bolak-balik nih. Aku nganter Kang Idam, aku diantar sama tukang ojek kurang lebih ya 20 menit ya Dam. Jadi sekarang jam 12.17. Sekarang kita akan mulai trek pendakian Gunung Slamet lewat Baturaden ini, dimulai dari titik 0 ini ya teman-teman. Oke lah ya, semoga pendakian kali ini lancar. Gas. Amin.
Berbeda dari jalur lain yang perjalanan awalnya melalui ladang penduduk terlebih dahulu, di jalur Batu Raden ini kita langsung memasuki hutan yang cukup lebat dan treknya yang lumayan terjal. Dilarang berburu burung dan satwa lainnya di kawasan hutan. Ya oke, jadi sekarang kita udah sampai di pertengahan pos 1 ya. Belum sampai pos 1. Ya jadi apa ya, trek Batu Raden ini terkenal dengan treknya yang terjal. Tadi sih kata Mbak base campnya ini terkenal dengan jalur naganya ya. Maksudnya jalur naga di sini tuh treknya gak ada ampun teman-teman. Jadi naik terus gitu, jarang ada landai. Terus juga selain itu jalur Batu Raden ini jalur via selatan ya, terkenal dengan apa ya, banyaknya mata air teman-teman. Jadi di jalur selatan itu banyak banget aliran air seperti ini nih di bawah nih, Jam. Coba Jam, set di bawah tuh. Nah, nanti di sepanjang jalur ini kita akan banyak banget melewati jalur-jalur air kayak gini teman-teman. Jadi buat persediaan air di jalur Batu Raden ini aman sih. Terus juga base camp Batu Raden itu mempunyai elevasi ketinggian di 600 mdpl ya. Itu jarang-jarang tuh base camp di sekitar 600 mdpl ya teman-teman. Kalau di Pulau Jawa kan kebanyakan base campnya udah di elevasi 1000-an ya. Kalau tadi di titik nol pendakiannya itu di elevasi 900 mdpl teman-teman. Jadi treknya mantap nih. Oke, kita lanjutkan lagi ke pos 1 ya. Nanti di pos 1 kita mau istirahat sebentar buat makan. Gimana Dam? Mantap. Tapi Kenapa? jalur awalnya panas. Mungkin karena base campnya masih rendah sih kayaknya. Pendeknya. Jadi Siang-siang lebih panas. Kalau di gunung lain kan udah tinggi-tinggi tuh. Dari base camp aja udah dingin ya. Tapi kayaknya kalau malam juga dingin sih di base campnya. Iya. Langsung keringetnya ngocor semua tuh. Tapi aman kan? Aman. Lanjut. Lanjut. Gas. Karena jalur ini sepi pendaki, jadi treknya cukup rimbun ditutupi rerumputan. Tapi masih jelas dan aman ya, karena sudah banyak tanda yang terpasang di sepanjang jalur pendakiannya ya. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 1 Kowokan ya, dengan elevasi 1236 mdpl ya. Udah lumayan agak tinggi nih teman-teman. Dan trek dari titik 0 pendakian sampai pos 1 ini cukup terjal. Nggak ada ampun sih, nggak ada apa ya, nggak ada tempat yang landai gitulah, nggak ada bonusnya. Tapi oke. Akhirnya kita sampai di pos 1 dan di sini kita mau istirahat dulu sebentar sama makan siang. Sebenarnya bukan makan siang sih, karena sekarang jam 13.57 ya, udah jam 2 kurang. Jadi perjalanan dari pos 0 pendakian sampai pos 1 ini 1 jam 40 menit teman-teman. Oke, jadi sekarang kita mau makan siang dulu ya. Oke, yuk. Makan siang kali ini, kita sudah membawa nasi dan keripik kentang Bariklana yang selalu saya bawa di setiap pendakian. Selain gak ribet, keripik kentang Bariklana rasanya enak loh. Pedas manisnya khas Banyumas banget nih. Untuk ordernya bisa di toko Savena Official yang ada di Marketplace Orange dan Marketplace Hijau ya. Ya, jadi sekarang kita masih di pos 1 ya. Kita udah isoma.
Sekarang jam 14.37. Kita mau lanjut lagi perjalanan ke pos 2 ya. Karena tadi kita udah istirahat di sini cukup lama. Kita langsung aja ke pos 2. Estimasi buat sampai di pos 2 itu sekitar 3 jam teman-teman. Jadi lumayan ya. Oke. Yuk gas lah. Semoga nggak hujan ya. Yuk Dam. Gas. Kita lanjutkan trekking menuju pos 2 ya. Trek menuju pos 2 ini merupakan trek yang paling panjang. Estimasi untuk mencapai pos 2 ini yaitu 3 jam ya. Trek di sini lebih terjal dibanding trek menuju pos 1. Dan hutan di sini masih asri banget loh. Ditambah sunyi banget karena masih sepi pendaki. Aman Dam. Aman. Treknya gimana? Treknya gini nih. Aduh, gokil treknya. Wah, trek jalur Batu Raden ini benar-benar gokil nih teman-teman. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini lebih nanjak ya ketimbang ketika naik ke pos 1. Lumayan terjal, tinggi-tinggi. Wah, emang sih jalur Batu Raden ini kurang rekomendasi buat pendaki-pendaki yang mungkin baru pertama daki gitu ya teman-teman. Mungkin yang lebih recommended buat didaki itu jalur Babangan atau jalur Guci ya. Kalau enggak jalur di Bajaya juga masih oke sih teman-teman. Kalau jalur sini sih mungkin buat teman-teman yang lebih suka tantangan, kesunyian, ini cocok banget kalau jalur ini. Pokoknya gokil banget. Kang Idam aja masih di bawah tuh. Masih di sana tuh. Mantap. Istirahat sebentar ya, oke? Hujan Dam. Hah? Hujan. Hujan. Karena tiba-tiba turun hujan, kita berhenti dulu buat pakai jas hujannya ya, biar nggak basah dan kedinginan karena trek menuju pos 2 ini masih cukup panjang. Pos Bayangan 2 jam 16.38. Berarti 2 jam ya buat sampai di sini. Kita rencana karena kondisinya hujan dan cukup lebat, kita mau camping di pos 2 ya teman-teman. Udah sampai di pos Bayangan 2, kita lanjut lagi di pos 2. Kita mau camping di sana, oke? Karena kondisi masih hujan, di pos 2 Bayangan kita nggak istirahat ya. Kita lanjutkan trekking menuju pos 2. Ya, di sini ada pipa mata air ya. Nah tuh. Ini belum sampai di pos 2 sih. Bentar lagi kayaknya sampai pos 2. Saya istirahat bentar ya. Terus ini kita lanjut lagi ke sana. Mana? Sana tuh. Nah, sana tuh. Kita lanjutkan trekkingnya ya. Dari Pipaan, treknya lebih rimbun dan lebih terjal lagi. Pos 2 Cengklik 1838 mdpl. Sekarang jam
17.32. Dam. Pos 2, Dam. Yuk. Pos 2, Dam. Gimana trek ke pos 2? 3 jam. 3 jam kurang 5 menit. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 2 ya. Namanya itu pos Jengklik 1838 MDPL. Dan sekarang kita mau bikin tenda di sini karena pertimbangannya sekarang udah jam setengah 6. Mungkin kita persiapan fisik buat besok aja ya, Dam. Ya. Pagi kita summit dari sini mungkin lebih awal buat sampai puncak. Kita semangat. Oh, pokoknya kita butuh istirahat lah. Oke, kita camping di sini aja. Yuk. Karena kondisi sudah mau gelap dan mulai agak dingin, kita bergegas membuat tenda di pos 2 ini ya. Kita nggak mau memaksakan dan mengambil resiko buat trekking malam-malam ya, apalagi tadi habis kehujanan. Jadi kita memutuskan buat camping di pos 2 ini untuk menyiapkan fisik buat besok pagi summit menuju puncak walaupun jaraknya masih jauh banget ya. Rencana kita akan summit jam 3 pagi ya. Ya oke teman-teman. Kita tadi udah bikin tenda ya. Sebenarnya sih kita bikin tenda tadi udah jam 6 lah ya, udah jadi. Cuma tadi kita istirahat dulu lah ya, capek soalnya. Sekarang jam 8, habis kita istirahat, isoma lah, belum makan ding. Iso, istirahat sholat. Sekarang udah jam 8 teman-teman. Jadi sekarang kita mau masak apa nih, Dam? Nih, sosis. Oh, masak sosis. Sama itu tadi. Mentah enak loh. Sama masak apa tadi? Kayaknya ada Ayam. Oh, ayam. Jadi kita udah bawa ayam, tinggal dimasak doang sih. Nanti tinggal ngangetin nasi, masak sosis sama masak ayam teman-teman. Mantap ya. Pokoknya kalau naik gunung kita makannya yang enak-enak lah ya. Masa mie terus. Cuat. Tapi tetap kita bawa mie sih. Buat besok lah. Besok pagi. Oh iya katanya jadi bikin mie gak sih? Gak usah ya. Besok pagi aja lah kita masak mie sebelum kita summit. Oke, bagaimana keseruannya kita masak? Ikutin ya teman-teman. Gas. Seperti biasa, kali ini kita masak yang simpel-simpel aja ya. Kalau masak yang ribet-ribet, biasanya mager nih. Yang terpenting perut terisi. Perut aja terisi, masa hati enggak? Cuaks. Ya oke teman-teman, jadi sekarang makanannya udah siap. Mana Dam? Tunjukin Dam. Nih. Itu apa? Ini ada ayam nih. Ayam sama Sosis. sosis. Ini nasinya udah hangat nih. Sosisnya lucu banget. Sosis. Nasinya kita bawa dari bawah ya, jadi tinggal diangkatin aja. Sama kentang. Yang itu aja. Kentang kita bawa 2. Pokoknya kita proper nih, makan enak. Tapi kita mau makan yang hijau dulu. Yuk guys, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita santap makanannya ya. Udah lapar banget soalnya nih, karena tenaganya sudah terkuras di trekking tadi. Makan apa aja kalau di gunung, pokoknya enak banget ya.
Jadi sekarang kita udah selesai makannya, tapi nggak langsung tidur lah ya, soalnya kan habis makan nggak boleh tidur ya, kasihan lambungnya ya. Ya jadi sekarang itu jam 20.47 dan kondisi pada malam ini tuh, tadi di luar gimana Dam? Terang, Kamu yang keluar tadi? bintang kelihatan banget. Oh, di luar itu katanya terang, terus juga bintangnya itu kelihatan. Kalau tadi sore itu kita hujan, itu lumayan ya Dam, lumayan lebat ya. Lumayan lebat, cuma nggak lama sih, mungkin setengah jam lah. Tapi kita juga sempat ganti pakai mantel, pakai jas hujan, jadi aman sih. Terus juga sekarang udah ganti, udah ini, jadi ya santai-santai dulu lah. Habis makan udah kenyang, perut udah keisi. Oh ya, besok itu kita rencana trekking jam 3 ya Dam? Jam 3. Semoga sih on time ya, soalnya dari pos 2 ke atas kan masih jauh, butuh tenaga lebih. Dan nanti sarapan dulu lah buat naik. Gimana Dam, jalur Batu Raden Dam? Mantap. Mantap. Punya kalau yang teman-teman ikut di YouTube-nya aku dari awal kalau ditanya gimana sama Idam pasti jawabnya mantap. Mantap gitu. Ya kan? Takon kan dari angel ya, bingung ya. Udah lah gitu aja ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu lah. Belum tidur sih, mungkin bentar lagi kita mau tidur kalau udah nasinya udah turun. Oke ya teman-teman, ditunggu proses summit kita besok. Oke, gas. Hai, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam berapa ini? Jam 2 lebih 25 menit ya. Kita udah bangun dan sekarang kita mau bikin buat sarapan dulu ya. Kita mau bikin apa Dam? Sosis sama mie kuah lah ya, buat ngisi perut, buat summit nanti jam 3. Masih ada waktu setengah jam lah buat masak. Oke, langsung aja ya. Bagaimana masaknya ini, semoga sih enak. Yuk gas. Sebelum melanjutkan perjalanan summit, kali ini kita mau memasak untuk mengisi energi karena summit dari pos 2 ini menuju puncak masih sangat jauh dan terjal, sehingga membutuhkan asupan biar summitnya nanti kita kuat ya. Selain memasak sosis, kita juga memasak mie dan telur. Pas banget ya, pagi-pagi makan yang berkuah kayak gini. Selain itu, masaknya juga cepat dan simple. Ya oke teman-teman, sekarang ini makanannya udah siap ya. Ini sosis sama mie telur, mie kuah. Langsung aja ya kita makan karena udah lapar juga. Takutnya juga kesiangan nih, udah jam 2.55. Waduh. Oke, langsung aja ya kita makan. Langsung aja ya kita santap makanannya. Alhamdulillah rasanya nggak pernah mengecewakan ya setiap masak di gunung. Nikmat banget pokoknya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah prepare, udah sarapan juga, dan sekarang itu udah menunjukkan jam 3:37. Jadi sekarang kita mau summit ya.
jam segini. Semoga sih nggak kesiangan ya. Langsung aja lah ya, biar meminimalisir waktu. Yuk gas. Kita mulai perjalanan summitnya ya. Pagi ini cuaca lagi bagus banget ya. Dan trek dari pos 2 ini kita langsung dihadapkan dengan trek yang terjal dan gelap. Kali ini kita trekking santai ya. FYI, trekking di pagi gelap kayak gini bener-bener menguras energi. Karena kondisi gelap kayak gini, oksigen tipis banget ya. Itu dikarenakan di kondisi gelap, pohon-pohon juga menyerap oksigen. Sehingga oksigen di sekitar lebih tipis dibanding siang hari. Ditambah kita berjalan di ketinggian ya. Pos berapa gitu? Bukan ini, tanya bos. Bayangan mungkin ya, cuma sih nggak ada tulisannya nih. Oh iya, alhamdulillah nih cuaca pagi ini bagus banget nih. Bulan purnama, bintangnya juga keluar. Terus di bawah itu kelihatan kotanya juga, lampu-lampu kotanya juga kelihatan teman-teman. Semoga sih nanti sunrise-nya bisa keluar ya. Nah. Panas gitu? Panas. Banget. Mohon bobok loh. Sempat istirahat sebentar dan minum teh hangat di pos bayangan tadi, kita lanjutkan trekking menuju pos 3. Dan kondisi kali ini langitnya mulai agak terang ya. Pos 3 jam. Pos 3. Iya, betul. Pos 3 Cemara 2290 mdpl. Alhamdulillah nih. Sekarang kita sampai di pos 3. Sekarang jam 5:16. Berarti perjalanannya sekitar 1 jam 40 menit teman-teman. Lumayan panjang sih perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Dan treknya itu kalau yang saya rasain lebih terjal dibanding ke pos 2 ya. Cuma di sini zigzag gitu. Zigzag gitu. Cuma walaupun zigzag tetap terjal sih. Tapi nggak apa-apa ya. Dan sekarang udah jam 5 lebih. Kita di sini mau istirahat sama sholat dulu ya. Subuhan dulu. Oke. Sunrise-nya juga udah agak kebuka nih. Kita mau bikin video juga. Di pos 3 ini, kita istirahat sambil menikmati indahnya sunrise di sini ya. Walaupun sedikit tertutup pohon-pohon sekitar, tapi tetap indah banget loh. Ya jadi sekarang udah jam 5.40 ya teman-teman. Ini kita mau lanjut lagi ke pos 4, pos 5, terus ke puncak. Dan ini kondisinya udah agak terang ya. Itu di belakang juga sunrise-nya udah keluar. Dan sebenarnya bagus banget nih teman-teman. Cuacanya bagus. Pemandangannya juga kalau kelihatan ini bagus banget. Tapi karena di pos 3 ini masih agak tertutup ya. Tapi ya udah cukup lah ya, udah lumayan. Ya nggak apa-apa sih, jadi mungkin kapan-kapan kita bisa dapat sunrise di atas. Oke, kita langsung aja ya jalan ke pos 4. Yes. Setelah istirahat yang cukup dan kondisi sudah terang, kita lanjutkan trekking menuju pos 4. Trek menuju pos 4 tidak kalah terjal ya, dan melewati vegetasi hutan yang lebat dan asri. Selain itu, di pagi ini kita disambut dengan suara merdu burung-burung yang saling bersautan.
pos 4 Git? Belum. Belum. Kami masih di atas lagi nih. Ini mumpung lagi ada yang landai, istirahat dulu lah, bentar lah. Nih, landai dulu. Ya, jadi di jalur Batu Raden ini jalannya udah cukup jelas ya teman-teman. Terutama untuk jalur baru ini. Pokoknya di sini banyak tanda kayak gini nih. Kalau yang jalur lama mungkin lebih susah ya, karena banyak persimpangan sih katanya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di pos 4 Sangyang Rangkah ya. Kalau dari namanya sih kalau nggak salah sama kayak di jalur Babangan ya, nggak tahu pos 6 atau pos 7, lupa sih. Dan perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 1 jam 45 menit teman-teman. Tadi itu kita sampai di sini jam 7:25. Karena tadi sedikit molor ya, karena nunggu Kang Idam nih buang air yang agak besar. Tunggu lama banget ya, katanya 2 hari belum keluar. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita santai aja. Terus ini di pos 4 emang jadi favorit buat camping ya. Di sini juga banyak tenda-tenda. Sebenarnya kita kalau trekking pagi mungkin harusnya camping di sini sih, cuma karena kemarin kesiangan jadi ya nggak apa-apa lah camping di pos 2 ya. Jadi di pos 4 ini sebenarnya kita udah sampai dari tadi ya Dam, cuma baru tag video aja lah ya. Jadi sekarang kita mau lanjut lagi naik ke pos berapa, 5 ya, pos 5, pos Pelawangan, baru ke Puncak Surono. Langsung aja Pak Dam, sekarang Dam. Besok. Dasmu. Besok. Pos 4 Samyang Rangkah memiliki nama yang sama seperti di pos 5 jalur Bambangan. Oke, karena kita udah istirahat di pos 4 ini, kita lanjutkan trekking menuju pos 5. Trek menuju pos 5 lebih terjal lagi ya, dan banyak melewati pohon-pohon yang tumbang. Dan vegetasi di sini mulai agak terbuka ya. Ya oke, jadi sekarang kita udah sampai di pos 5 Samyang Jampang ya. Kalau nggak salah ini namanya juga sama kayak di pos 7 Bambangan deh kalau nggak salah ya. Sebenarnya agak lupa. Terus tadi itu kita sampai di sini jam 9:10. Berarti perjalanan kita dari pos 4 ke sini itu 1 jam 25 menit teman-teman. Tapi sekarang udah jam 9:26. Soalnya tadi kita istirahat dulu sih. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke pos 5 ya. Ini pasti Pos 5 Pelawangan. Kayaknya udah deket nih. Pos Pelawangan, dan trek ke pos 5 ini dari pos 4 parah sih. Nggak ada bonus. Dan kayaknya ini semakin ke atas treknya semakin terjal sih. Dan terjalnya itu terjal banget. Pokoknya seru lah kalau buat nyari tantangan di sini. Oke, langsung aja ya, kita mau lanjut lagi ke atas Pelawangan terus ke puncak Surono. Oke, gas. Sedikit meluruskan informasi, pos 5 Samyang Jampang memiliki kesamaan nama seperti di pos 8 jalur Bambangan ya, bukan pos 7. Kita lanjutkan trekking menuju Pelawangan yang terjal ini, dan vegetasi di sini ditumbuhi pohon-pohon yang kecil, jadi sudah terbuka dan agak panas ya.
Ya, alhamdulillah. Sekarang kita udah sampai di Pelawangan. Perjalanan dari pos 5 ke Pelawangan itu setengah jam ya. Itu kita jalan santai dan masih sempat buat makan roti di tengah jalan. Ya, jadi di Pelawangan ini jadi batas vegetasi ya, antara ini vegetasi hutan sama ini di atas sudah sama sekali nggak ada pohon lagi ya. Jadi kalau emang kondisinya kurang memungkinkan, jangan berani-berani sih buat naik ke atas ya. Soalnya kalau di atas badai itu udah nggak ada tumbuhan, nggak bisa buat neduh, angin langsung ngantem kita. Tapi karena kondisi sekarang cerah, jadi yuk kita maksimalin aja ya buat sampai di Puncak Surono. Oke, gas. Trek menuju puncak dari Pelawangan sangatlah terjal. Trek berupa batu merah dan sedikit pasir. Pokoknya khas Gunung Slamet. Jadi wajib banget pakai sepatu saat summit. Dan lebih bagus lagi pakai gaiter agar pasir tidak masuk ke dalam sepatu kita ya. Vegetasi setelah Pelawangan ini benar-benar tidak ada pohon besar lagi. Jadi apabila cuaca buruk tidak ada tempat untuk meneduh dan apabila badai sangat berbahaya banget loh. Setelah melewati berbagai rintangan selama perjalanan, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Slamet dan berhak mendapatkan apa yang sudah kita usahakan, yaitu keindahan alam di puncak Gunung Slamet. Selain itu, kita bisa menyaksikan kemegahan kawah Gunung Slamet yang mengagumkan. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sampai di puncak Surono ya. Perjalanan dari Pelawangan ke sini itu kurang lebih tadi 1,5 jam ya. Dan itu kita jalannya santai sih. Dan kondisi di puncak Surono ini anginnya kencang banget dan cukup dingin sih, walaupun ini sinar matahari itu panas ya. Tapi di badan itu dingin soalnya hembusan anginnya itu besar banget teman-teman. Ya, jadi di sini kita mau istirahat bentar, mungkin nggak lama ya, nanti kita langsung kita menikmati puncaknya dulu ya. Oke. Sedikit cerita ya tentang bahayanya badai di puncak Gunung Slamet. Dikutip dari berbagai artikel yang terjadi di bulan Februari 2001, yaitu tragedi pendakian 7 mahasiswa UGM di Gunung Slamet. Singkat cerita, tragedi ini terjadi karena adanya badai di puncak Gunung Slamet, sehingga pendaki mengalami hipotermia karena di puncak Gunung Slamet ini tidak ada tempat yang aman untuk mendirikan tenda, sehingga 5 dari 7 pendaki tersebut tidak terselamatkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita apabila
kondisi fisik atau cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, jangan memaksakan untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda badai, mending langsung turun aja ke bawah demi keselamatan kita bersama. Ini Tugu Surononya. Ini kawahnya. Itu puncaknya dari jalur Bambangan sama di Bajaya. Gimana Dam? Puncak Surono Dam? Balik yuk. Dingin ya. Udah dingin. Jadi sekarang kita mau langsung turun ke bawah ya, karena ini anginnya juga tambah kencang. Terus juga jadi bikin dingin ya. Kita mungkin nanti di pos 4 atau pos 5 kita mau masak di sana. Oke. Yuk kita turun ya. Di puncak Surono ini, kita cuma sebentar ya, karena kondisi angin yang semakin besar dan menjadikan tubuh dingin, sehingga kita putuskan untuk langsung turun ke bawah ya. Saat turun dari puncak harus berhati-hati banget ya, karena trek yang curam jadi mudah tergelincir. Pokoknya saat turun dari puncak jangan terburu-buru sih, karena bahaya banget loh. Dan di sini kita bertemu dengan rombongan dari Tangerang dan UIN Purwokerto. Ayo Dam, turun Dam. Nanti saya tadi naiknya 2 langkah turun selangkah ya. Terjal banget. Iya kok. Ini di kondisi cerah aja, tanda buat turun agak kurang begitu kelihatan, apalagi saat kabut dan badai. Bahaya banget pokoknya. Akhirnya kita sampai di pos 4 lagi, dan di sini kita mau istirahat dan mengisi air dulu ya. Oh iya, tadi di pos 5 kita tidak sempat buat video ya. Di pos 5 tadi kita sempatkan untuk makan siang dan istirahat. Setelah istirahat dan mengisi persediaan air di pos 4, kita lanjutkan turun menuju tempat camp di pos 2. Selain itu, di kondisi sekarang juga mulai sore, sehingga kita mengejar waktu agar sampai di tempat camp tidak terkena malam. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kami udah sampai di pos 2 ya. Tepatnya di tempat camping kita kayak tadi malam. Sekarang itu jam 19.47.
Oh ya, jadi itu tadi kita sampai di sini itu jam 18.45 teman-teman. Oh ya, sedikit review tentang jalur pendakian Gunung Slamet via Baturaden ya. Jadi jalur ini itu sudah legal ya, dan udah bisa untuk umum teman-teman. Cuma dari treknya ini lumayan berat ya teman-teman, apalagi kalau buat pemula ya. Jadi kalau buat pemula sih kurang rekomendasi, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin suka tantangan sama suka kesunyian, ini cocok banget nih. Soalnya ini aja kita dalam weekend ini itu cuma ada 3 rombongan. Yang pertama itu dari Tangerang, yang kedua itu dari Faktapala, dari kampus UIN Seisu Purwokerto teman-teman. Terus dari rombongan kita. Jadi ada 3 rombongan doang. Dan jalur ini juga bersih banget teman-teman, dan mungkin paling bersih yang pernah saya lewatin ya, karena di jalur ini juga menerapkan zero apa tuh? Zero waste. Oh ya, zero apa? Zero waste. Nah intinya di sini tuh ketat ya dalam memperlakukan sampah, terutama buat barang-barang yang dibawa juga di checklist. Besok pulang juga dicek sampah-sampah benar-benar udah dibawa turun atau enggak. Dan hasilnya ya yang saya lewat ya, dari bawah sampai atas itu benar-benar sampah minim banget teman-teman. Mungkin ada ya 1-2, cuma beda sama jalur-jalur lain lah ya. Mungkin kalau sampah itu udah banyak di sana biasanya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ngantuk juga nih, udah capek. Terus tadi juga udah bikin yang hangat-hangat, bikin kopi. Udah makan juga dikit-dikit lah, walaupun gak makan nasi ya. Yang penting perut keisi. Ini juga Kang Idam udah tidur. Ini takut berisikin Kang Idam juga. Oke teman-teman, jadi sekian ya buat perjalanan summit tadi. Kita lanjutkan besok pagi buat turun ke base camp, dan kita besok rencana mau ke Pancuran 7 buat nganget. Oke, bagaimana keseruan besok? Ikutin terus ya. Oke, dadah. Pagi ini, di hari ketiga pendakian Gunung Slamet via Baturaden, kami disambut dengan sunrise yang indah di tengah hutan Gunung Slamet, tepatnya di pos 2. Sebelum packing untuk melanjutkan turun menuju base camp, kami sempatkan untuk memasak sarden dan telur untuk mengisi energi saat turun. Hai, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita masih di pos 2 ya. Ini rencana kita mau turun ke base camp. Ini di hari yang ketiga. Sekarang udah jam 8.24. Kita dari tadi udah prepare dari jam berapa ya, jam? 5:30 ya, jam 6 buat bikin masakan buat sarapan. Kita juga udah sarapan tadi. Terus udah prepare juga. Sekarang kita mau turun ke base camp. Nanti insya Allah kita mau main ke mana, Dam? Pancuran 7. Pancuran 7. Oke, langsung aja lah ya. Udah capek juga. Rasa. Aku malu dilihatin mas-mas ya. Oke guys, next time kita ke mana nih guys? Semeru.
Oh iya, sedikit cerita ya. Jadi semalam Bang Zafran dan temannya, yaitu rombongan dari Tangerang, yang bertemu di atas pos 4 kemarin ketika summit. Mereka menyusul kami di pos 2 dan memutuskan buat camping di pos 2 ini bareng kami. Dan katanya ketika mereka berdua trekking turun dari pos 4 menuju pos 2, terasa berputar-putar di daerah yang sama karena terkena malam. Dan akhirnya Bang Zafran dan temannya sampai di pos 2 sekitar jam 11 malam. Alhamdulillah sampai di pos 1 Kowokan. Sekarang jam berapa? 9.42. Ya, berarti perjalanan dari pos 2 ke pos 1 turun ini sekitar 1 jam 12 menit ya. Ini udah lumayan cepet sih, soalnya kemarin naik kan kalau ke pos 2 itu bisa sampai 3 jam ya. Oke, kita istirahat sebentar di sini, nanti kita langsung turun ke titik 0 pendakian. Oke. Setelah istirahat sebentar di pos 1, kita lanjutkan turun menuju titik 0 pendakian. Karena persediaan air sudah menipis dan di bawah pos 1 ini ada beberapa sungai kecil yang jernih, jadi langsung aja ya kita minum langsung dari sungainya. Rasanya seger banget loh. Airnya seger nggak, Dam? Mantap. Air sungainya. Ya, alhamdulillah udah sampai di titik 0 pendakian Gunung Slamet. Sekarang jam 11.17, berarti perjalanan dari pos 1 ke sini tuh 1 jam lebih 10 menit. Itu aja udah sambil istirahat lah ya, santai. Ya oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di base camp ya. Tadi itu sampai di base camp jam 12, terus juga sempat bolak-balik buat jemput temen di titik 0 pendakian. Dan sekarang kita mau istirahat sebentar, habis itu kita mau ke Pancuran 7 buat mandi, air hangat sama bilas lah ya. Oke, bagaimana keseruannya nanti di di Pancuran 7-nya. Oke, ikutin terus ya. Pokoknya perjalanannya belum selesai nih, gas terus. Setelah istirahat di base camp, kami lanjutkan explore ke Pancuran 7. Untuk menuju Pancuran 7, ditempuh menggunakan motor ke arah percabangan titik 0 pendakian. Tapi masih ke sana lagi. Kurang lebih dari base camp menuju Pancuran 7 ditempuh 10 menit dengan jalan yang naik turun dan berkelok-kelok. Ya oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di sumber air panas Pancuran 7 ya.
Jadi karena kita pakai tiket pendakian dari Raden Pala nih, kita kan udah bayar semuanya ya, termasuk wisata di kawasan Baturaden ini. Kawasan apa ya namanya ya? Kawasan Kebun Raya Baturaden, termasuk Pancuran 7. Buat tiketnya itu sama pendakian itu 50.000 ya, udah termasuk semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ke Pancuran 7 itu bayarnya 15.000. Oke, langsung aja ya, kita mau ke bawah. Gas. Untuk tiket, oh ya lupa, untuk tiket parkir roda 2 itu 5.000. Gas. Dari parkiran, kami masih harus berjalan turun kurang lebih 15 menit. Walaupun kaki udah lemes, tapi masih semangat ya buat sampai di Pancuran 7. Habis naik gunung, minum es teh gini udah rasanya Ya, jadi barusan beli es teh sama gorengan, mendoan, bakwan sama kupat buat isi perut, soalnya habis turun belum makan, jadi inilah nanti buat ganjel sambil mandi sambil makan mendoan. Baik teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pancuran 7 tuh, Pancuran 7-nya. Nah, itu Pancuran 7-nya. Ini Kang Idam. Tuh, kenapa namanya Pancuran 7? Karena ya pancurannya ada 7 ya. Pancuran 7 atau dalam bahasa Jawa disebut Pancuran Pitu merupakan sumber air panas yang mengandung belerang dan bersuhu antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Cocok banget untuk relaksasi tubuh dan pikiran dengan menikmati air hangat di sini. Selain itu, konon berdasarkan cerita rakyat, Pancuran 7 adalah tempat seorang penyebar agama Islam bernama Syekh Maulana Mahribi untuk menyembuhkan penyakit yang dialaminya. Oke teman-teman, jadi tadi kita di Pancuran 7 itu sebentar aja ya, karena emang planning kita itu mau mandi di Gua Selirang tuh di bawah, mau mandi air hangat lah ya, soalnya habis naik gunung kita pengen menghangatkan badan. Ini adalah air terjun di bawah Pancuran 7 dan di sini menjadi tempat favorit untuk mandi air hangat. Karena kondisi di sini masih panas banget, jadi sementara kita mau rendam kakinya dulu ya. Tuh Kang Idam juga lagi rendam kaki. Tuh masih panas banget. Rendam kaki dulu. Jadi karena ini cuacanya lagi panas banget ya, karena sekarang juga jam 13.41, jam 2 kurang, dan langitnya pun biru. Kayaknya panasnya awet nih, jadinya kita mau mandi air dingin aja di sana tuh. Itu kan ada pancuran, kita mau mandi di sana aja yang dingin lah. Ini airnya panas, cuacanya panas. Yaudah, sana aja yuk, gas. Ya ini sekarang kita berdua udah di bawah ya. Tuh nggak kelihatan ya, ini di atas saluran dari Pancuran 7 ya. Kita mau mandi
di sungai aja nih. Buat bilas dari kemarin kita kan belum mandi ya. Kita mau mandi di sini aja lah. Aku mandi jangan dipeduin nih. Oke, guys, kita mau mandi dulu. Tapi karena ini kita mau mandi, kita nggak video ya, oke? Karena cuacanya kurang mendukung, jadinya kami mandi di sungai yang jernih di bawah. Sungai ini menjadi pertemuan antara air panas belerang dan air dingin sungai yang jernih. Rasanya tetap dingin dan seger mandi di sungai ini. Tapi sungainya cukup dangkal ya, jadi nggak bisa buat berenang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah balik lagi ke atas ya, daerah Pancuran 7. Dan sekarang saya sama Kang Idam mau balik lagi ke base camp ya, karena barang-barang kita masih di base camp ya teman-teman. Tas carry dan lain-lain itu masih di base camp semua. Dan Kang Idam juga udah mulai jalan ke sana. Oke, kita langsung aja balik ke base camp ya. Oke, gas. Karena sudah mandi dan sudah cukup menikmati keindahan di Pancuran 7, kami lanjutkan untuk balik lagi ke base camp dan laporan ke base camp karena kami sudah turun. Saat laporan, kita bakal dicek lagi sampah yang kita bawa saat pendakian. Alhamdulillah, sampah kami aman ya, jadi tidak bayar denda dan bisa ambil identitas yang dititipkan ke base camp. Ya oke teman-teman, sekian ya perjalanan saya di pendakian Gunung Slamet via Batu Raden, jalur Raden Pala. Ikutin terus perjalanan saya di selanjutnya ya, mungkin kemana lagi. Pokoknya ikutin terus, oke? Dadah.